Ya, kita mulai perkuliahan kita di siang hari ini, saudara. Kita akan mulai dengan doa. Si Moses yang akan berdoa. Amin. Ya. Nah, saudara pernah mendengar kota Efesus? Pernah mendengar kota Efesus? Pernah mendengar kota Medan kan? Iya kan? Iya. Jadi kalau pernah mendengar kota Medan, nah sekarang kita masuk kepada materi perkuliahan kita di siang hari ini adalah surat Efesus. Surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagai tema dari penulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus adalah Kristus dan gereja. Kristus dan gereja. Tanggal penulisannya surat ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 62 Masehi. 62 Masehi. Nah, yang pertama kita lihat dengan latar belakang dan penulisan surat Efesus. Latar belakang dan penulisan surat Efesus. Ya kan? Nah, surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah yang menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Ya kan, ada tempat yang unik. Nah, di antara surat-surat Paulus, itulah dia sekarang. Apa itu? Efesus. Surat ini ditulis. Belum ada saya Pak. Saya Pak belum ada. Surat ini ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral seperti yang banyak terjadi di surat Paulus yang lain. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah, ya kan, yang melimpah hasil dari doa si Paulus, hasil dari doa dan pribadi Paulus yang akan mau dicurahkan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Nah, Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara. Tahu penjara kan, saudara? Tahu penjara? Penjara itu dibentengi dengan jerjak besi atau beton. Ya kan, dibentengi dengan jerjak besi atau jerjak beton. Ya kan? Nah, Paulus pada waktu itu terinspirasi. Mengingat teman-temannya, mengingat sahabat-sahabatnya, kalau sahabat-sahabatnya perlu untuk dinasihati, perlu untuk ditegur, perlu untuk diingatkan, ya kan? Nah, sehingga terinspirasilah Paulus sendiri saat dia berada dalam penjara sambil mengingat teman-teman sahabat-sahabatnya. Disuratilah dengan surat-surat yang sudah dituliskan oleh Paulus sendiri. Salah satu adalah kota Efesus, surat Efesus, ya kan? Nah, saudara, saat Paulus tadi menuliskan surat ini, saat dia berada dalam penjara, saudara, nah, Paulus mengingat bahwa tujuan daripada surat-suratnya itu perlu untuk siapa itu kawannya si Paulus itu, saudara, namanya Tikhikus, Kolose 4 ayat yang ke-7. Baca dulu. Apakah betul tidak? Ya kan? Paulus punya teman dan nama temannya itu adalah Tikhikus. Kolose 4 ayat yang ke-7. Coba dibaca dulu. Si Billy baca dulu, Billy. Ya kan? Nah, itu, ya kan?
Jadi ada tujuan yang pasti, ada kepercayaan yang pasti yang dianggap oleh Paulus pada waktu itu. Percayaan khusus, kepercayaan umum, ya kan, membuat Paulus untuk menelusi Tuhan temannya. Ada berapa itu surat-surat Paulus yang ditulis kepada teman-temannya, saudara? Ya kan? Ada beberapa sekian ditulis kepada teman-temannya, kepada sahabatnya. Nah, bahkan di provinsi Asia sendiri suratnya itu beredar. Untuk siapa? Untuk teman, untuk gereja-gereja ditulisi saat dia berada dalam penjara. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah bukti saat Rasul Paulus menuliskan surat ini waktu dia ada dalam penjara? Ada. Bukti relevansinya itu ada. Amanat dari pembuktian surat Paulus saat dia berada dalam penjara ada. Siapakah itu? Jemaat di Laodikia. Ya kan? Baca dulu Kolose 4 ayat yang ke-16. Ada di sana tertera. Ada bukti-bukti tertentu. Ya kan? Bukti atau amanat yang mendalam bagi semua gereja Yesus Kristus yang sejati. Nah, itu salah satu bukti loh bagi semua gereja Yesus Kristus yang sejati. Baca dulu Kolose 4 ayat yang ke-16. Si Yanti, baca dulu Yanti. Nah, iya kan? Nah, itu dia. Jadi tidak boleh umpamanya hanya di dalam pemikiran kita latar belakangnya ini, tulisannya ini, ada buktinya, saudara. Dan itu tertulis dalam kebenaran firman. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan lihat, kalau pertama tadi itu latar belakang. Yang kedua kita akan lihat di dalam tujuan penulisan dari surat Efesus. Tujuan penulisan surat Efesus itu tersirat di dalam. Dengan tekun ia berdoa dan sambil merindukan para pembacanya, para penggemarnya. Paulus rindu. Paulus merindukan teman-teman. Paulus merindukan sahabat-sahabatnya. Paulus ingin agar teman-temannya itu bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Coba dulu. Yang di belakang. Paulus ingin supaya teman-temannya itu bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Si Tabita bertumbuh dalam apa, Tabita? Bertumbuh dalam iman. Ya kan? Kemudian bertumbuh dalam hal apa lagi si Putri? Kasih, ya kan? Kasih sesama saudara, antara mahasiswa dengan dosen, ya kan, ada kasih. Antara dosen dengan mahasiswa ada kasih, ya kan, bertumbuh. Nah, Tuhan senang kalau kita sama-sama bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih. Coba yang lain lagi, bertumbuh dalam hal apa lagi? Coba yang lain, ayo, yang lain, siapa lagi? Si syukur. Apa syukur? Bertumbuh dalam apa syukur? Pengetahuan. Nah, iya, bertumbuh di dalam hikmat. Hikmat pengetahuan. Tuhan senang itu. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus, sehingga tujuan dari penulisan suratnya itu tadi ditujukan supaya teman-temanku yang ada di Kolose, teman-temanku yang ada di Efesus bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengetahuan atau hikmat. Dan itulah yang disukai oleh Rasul Paulus. Dan itu jugalah yang disukai oleh Yesus Kristus kepada kita, agar kita bertumbuh secara rohani, ya kan? Rohani kita bertumbuh, rohani kita semakin maju, semakin hidup. Apalagi sekarang kan virus corona. Jangan khawatir dan jangan takut, ya kan? Amin. Yang di belakang, saudara, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk nggak dapat berkat, ya kan? Bertumbuh dalam apa tadi? Iman. Bertumbuh dalam apa lagi tadi? Kasih. Apa lagi? Pengetahuan atau hikmat. Jangan ngantuk ya. Nah, jadi walaupun ada virus corona di sekelilingmu,
ya kan? Tapi tetap dengan suatu hati yang bersukacita, berkobar-kobar, tetap bertumbuh dalam iman. Kalau kita bertumbuh dalam iman, nah imajinasi kita itu akan berfungsi. Kalau imajinasi kita akan berfungsi, berarti pola-pola dalam pemikiran kita ini juga akan sehat. Jadi kita tidak terintimidasi dengan karena adanya virus corona, tapi kita dengan akan lebih maksimalkan lagi belajar untuk mencari apa kebenaran. Ya kan? Justru ini situasi kondisi yang seperti ini, kita mau lebih betul-betul mencari kebenaran Tuhan, mencari kehadirannya Tuhan, mencari iman yang lebih pasti dari Tuhan. Agar apa? Virus corona meninggalkan Indonesia, virus corona meninggalkan Kota Medan, virus corona meninggalkan hidup kita masing-masing, supaya kita bisa dengan lebih leluasa lagi, lebih bebas lagi mencari kebenaran Tuhan. Amin. Iya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama latar belakang, kedua penulisan, ya kan? Sekarang yang ketiga kita akan masuk kepada survei. Survei penulisan daripada Rasul Paulus ke surat Efesus. Paling sederhana perjanjian baru terdiri dari dua tema dasar. Yang pertama, bagaimana kita ditebus oleh Tuhan dan bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan Tuhan. Nah, dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 3 ditambah pasal 21. Coba dibaca dulu. Baca. Ya, nah secara umum di situ membahas tema yang pertama adalah di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ya kan? Selanjutnya di Efesus 4 ayat yang pertama sampai ke-6 tambah pasal yang kedua. Dibaca dulu. Siapa itu tadi? Si Yarnik. Nah, baca dulu. Nah, memulai, ada suatu dengan kata memulai. Nah, bagaimana kita dapat memulai? Ya kan, memulai. Bagaimana pekerjaan Tuhan dimulai di dalam kehidupan orang percaya? Kalau Allah sendiri, Tuhan sendiri tidak memulai pekerjaannya, bagaimana penebusan itu bisa terjadi bagi kita? Otomatis kan kita karena dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita ditentukan Tuhan, lalu kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus dikirim sebagai penolong kepada kita. Iya kan? Nah, kalau Roh Kudus menjamin kita dengan darahnya, kalau Roh Kudus menjamin kita dengan materai, itu tadi kita berangkat dari ini loh. Efesus tadi, ya kan? Efesus tadi ayat 1 sampai 3 pasal 21, kemudian Efesus 1 ayat 1 sampai 14, kemudian Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ditambah 2. Nah, dimulai pekerjaannya itu dimulai. Yang memulai siapa? Yesus Kristus. Nah, di bagian inilah tadi Paulus menekankan agar penebusan itu beroleh karena kasih karunia Tuhan. Penebusan itu beroleh karena kasih karunia Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Ya kan? Dia, Yesus datang untuk mendamaikan. Mendamaikan siapa? Dirinya. Dengan siapa? Dengan kita. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, jadi kita bersatu di dalam Tuhan. Ya kan? Di dalam dirinya Tuhan kita ada. Dalam diri kita ini juga ada Tuhan. Itu makanya kita berseru dan berdoa. Sekarang ini virus corona, kita perlu ingin bersatu. Bersatu dengan tubuhnya Tuhan. Kita bersatu di dalam doa kita masing-masing. Bersatu. Menghadirkan Tuhan bekerja. Menghadirkan karya Allah bekerja. Menghadirkan Roh Kudusnya ambil alih bekerja, melakukan suatu kebaikan demi kebaikan kepada siapa? Kepada saudara dan kepada saya. Iya kan? Kita tidak sanggup memikirkan sejauh mana guncangan badai yang terjadi melanda bumi
dunia ini, khususnya Indonesia, serangan dari virus corona itu tadi. Namun kembali kita lihat dulu sebentar dalam Efesus 4 ayat yang pertama sampai ke 6 dan pasal 24. Apa dikatakan di situ? Baca dulu si Billy, ya kan? Nah, apa dikatakan di situ? Ada juga dengan perkataan penebusan. Penebusan, tetap ada kata penebusan. Kita selalu diarahkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Walaupun terkadang-kadang kita dituntut tahap demi tahap, tetap kita dituntut. Tapi kita tidak boleh terlepas karena Tuhan yang memanggil. Orang percaya dipanggil kepada suatu kehidupan yang baru. Itulah makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup baru. Orang percaya itu harus hidup baru, hidup dengan kudus, berpadanan dengan panggilan itu, mencapai suatu kedewasaan di dalam tubuhnya Tuhan. Benar di dalam kekudusan itu kita merasakan sesungguhnya kalau hidup kita ini adalah hidup oleh karena belas kasihan Tuhan, ya kan? Nah, orang percaya itu kembali dipanggil Tuhan dengan cara apa? Kan cara hidup baru lagi. Untuk apa? Berhubungan antara keluarga demi keluarga, antara keluarga dengan pekerjaan, punya hubungan. Di hidup ini kita tetap punya hubungan. Di pekerjaan kita punya hubungan. Di keluarga kita punya hubungan. Di tetangga kita punya hubungan. Tetap ada punya hubungan. Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 9. Baca dulu. Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 6 ayat 9. Ya kan? Ada satu prinsip kebenaran yang menandai orang percaya. Ya kan? Menandai orang percaya. Jadi orang percaya itu berdiri dengan teguh. Berdiri dengan teguh. Kuat terhadap serangan-serangan apapun. Karena perlawanan kita dalam dunia ini bukan lagi perlawanan antara daging, ya kan? Tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Sebenarnya perlawanan di daging juga ada. Perlawanan daging itu apa? Manusia jahat kita. Kita punya manusia jahat. Jadi kalau kita tidak bisa kalahkan manusia jahat kita ini, nah bagaimana kita bisa melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara? Otomatis kan karena kita bisa memampukan, iya kan? Bisa kita memampukan manusia jahat kita ini. Kita lumpuhkan manusia jahat kita itu. Lalu Tuhan pasti akan tolong kita untuk jeli mendengar, untuk jeli melihat pekerjaannya Tuhan. Kalau kita punya musuh-musuh di awang-awang sana, ya kan? Nah, oleh karena itu saudara dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, kuat. Kita harus menjadi orang yang kuat. Nah, sekarang yang keempat, kita akan masuk kepada ciri khas penulisan surat Efesus. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas penulisan surat Efesus? Yang pertama itu penyikapan kebenaran teologis dari pasal pertama sampai ketiga. Dikatakan di sini ada dua rasuli yang paling berkuasa dalam perjanjian baru. Apakah itu? Memohon hikmat dari Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, memohon berwahyu, ya kan? Suka berwahyu, memperkenalkan, mengenal kasih setan Tuhan, suka menggemakan kebenaran Tuhan, ya kan? Yang berfokus kepada apa tadi yang saya tanya kepada si putri tadi, si Tina lagi, si Dipi apa? Iman, berfokus kepada iman. Yang berfokus kepada kasih, yang berfokus kepada pengetahuan atau hikmat. Jadi kita diberikan Tuhan ada hikmat, ada pengetahuan, ada hidup dalam kasih, dan ada hidup di dalam iman.
Saudara, di dalam Kristus ada sebuah istilah Paulus yang sangat berbobot dipakai 160 kali dalam surat-surat Paulus, secara khusus menonjol surat ini sekitar 36 kali. Setiap berkat rohani dan setiap persoalan praktis dalam hidup ini berhubungan dengan perihal berada di dalam Kristus. Ada perkataan yang berbobot, perkataan yang sangat berbobot yang diinginkan Rasul Paulus kepada kita itu apa? Ada berkat-berkat khusus, berkat-berkat khusus dan yang praktis yang diinginkan oleh Rasul Paulus daripada kita itu apa? Ya kan? Ada maksud dan tujuan yang lebih pas yang diinginkan Rasul Paulus untuk kita dapat hidupi di hidup ini. Apakah itu? Nah itu. Jadi maksud dan tujuannya itu adalah bagi gereja ditekankan. Penekanannya itu apa? Hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, hidup dalam persekutuan hikmat atau pengetahuan. Nah, hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kasih, lalu kita hidup di dalam persekutuan akan Kristus, maka apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan juga adalah kedamaian, kemuliaan Tuhan itu bersinar buat kita. Nah, yang sekarang kelima, dari pengenalan kita akan surat Efesus tadi, garis besar dari surat Efesus. Garis besarnya itu adalah salam Kristen, Efesus 1 ayat yang kedua. Apa dikatakan di situ? Ajaran yang penuh kuasa, penebusan orang percaya. Ada penebusannya. Keutamaan dari penebusan orang percaya itu ada. Keutamaannya dalam rencana siapa? Bapa. Bapa yang merencanakan. Kita ditebus. Bapak sendiri yang merencanakan kita ditebuskan, bukan kita yang merencanakan. Nah, tapi Bapak. Kemudian keutamaannya dalam partisipasi orang percaya. Nah, dia juga diutamakan kita dalam setiap partisipasi kita sebagai orang percaya. Di dalam penerapan daripada Roh Kudus tetap kita diutamakan. Yang tadinya kita tidak paham, tidak mengetahui dengan bahasa roh. Tapi saat dia mengutamakan kita dalam penerapan pekerjaan Roh Kudus, saat kita melayani Tuhan, saat kita ada di altar, bahkan saat kita juga melakukan pelayanan senilai harga apapun itu, mantelan